dari MNSN67. Oke. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Saya dari Ciamis, izin bertanya, kenapa banyak kru SDG yang terkena serangan sengkuni tanpa terdeteksi, Mbah? Itu pertanyaannya, Ustaz. Tanpa terdeteksi. Ya karena memang makhluk gaib itu sangat halus ya permainannya. Ibaratnya saya secara pribadi itu tidak mungkin bisa memantau pergerakan tim SDG secara keseluruhan. Apalagi kebersamaannya kita itu pertama hanya liputan. Setelah liputan kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Terus yang kedua, kadang ketika sesuatu itu ada di dalam tubuh kita juga, energi itu sangat halus, permainan itu sangat halus, yang hanya bisa diketahui si penderita aja. Ya, ketika ingin berjumpa dengan saya atau berjumpa dengan seseorang gitu, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, jantung tiba-tiba berdetak, itu adalah salah satu tanda-tanda ciri-ciri badan kita sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Makanya tim ini selalu diingatkan untuk selalu mengucapkan doa-doa perlindungan. Usaha manusia hanya sebatas itu. Kita memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Ketika kita tetap secara istiqomah memohon perlindungan, tapi tetap masuk juga, jangan putus asa. Kita tetap meminta kepada Allah. Karena apa? Allah lebih tahu sisi-sisi lemahnya kita. Apalagi makhluk yang selalu mengawasi kita, kadang 24 jam kita diawasin tuh, udah kayak CCTV aja tuh. Di saat kita lemah, mereka akan segera masuk. Terutama di saat kita lagi emosi itu, marah-marah, dia bisa masuk. Terus yang kedua nih, kadang juga satu hal yang sederhana, cuman kadang kita suka lalai, yaitu nguap. Ya, nguap nggak ditutup, apa namanya, mulut kita, dia juga bisa masuk. Terus yang ketiga juga, ketika bangun tidur, kita tidak membasuh lubang hidung kita. Jadi banyak sekali pintu-pintu setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita harus dikuatkan Islam kita dengan ilmu agama. Agar apa? Agar kita memiliki pemahaman. Iya, pemahaman bagaimana mereka bisa masuk interaksi dengan tubuh kita misalnya itu. Disitulah kita harus paham, harus terus belajar, sehingga apa? Sekecil mungkin kita mencoba untuk menghindari peran mereka di dalam diri kita, terutama untuk mengganggu, menggoda, membisikkan, mengilhamkan dan lain sebagainya terhadap baik ibadah-ibadah kita ataupun hal-hal yang kita kerjakan, seperti itu. Terutama waktu mau tidur tuh, jangan lupa ya, awali semuanya dengan hal-hal yang disunnahkan Nabi, misalnya berwudu misalnya. Kalau mau ditambah untuk sholat sunnah juga boleh. Kalau kita berniat untuk sholat tahajud, tapi kita khawatir kita nggak terbangun pada malam hari, kita sholat witir, baik 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi dalam sekitar kita. Dan ini bukan saja diperuntukkan untuk kru, tetapi semua SSDG dan juga semua para penonton syiar dalam gelap. Ya. Dan ingat, amalan itu harus kita amalkan seumur hidup. Ya. Jangan cuman seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetapi seumur hidup. Karena itu kita nggak tahu kapan lemahnya diri kita sehingga mampu dikuasai oleh makhluk-makhluk sebangsa jin, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Siap ya? Alhamdulillah. Siap apa, Andi? Istiqomah isinya. Insyaallah, Ustaz. Doain, Ustaz. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan istiqamah. Amin. Ingat, ketika kita terjatuh, kita harus segera bangkit. Amin. Ketika kita terpuruk, kita harus cepat bangun. Iya. Ketika kita lemah, harus cepat kita kumpulkan kekuatan. Seperti itu. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Tiada henti. Karena itulah manusia. Ya, makhluk Allah
yang tidak luput dari salah dan dosa. Berbuat dosa, istighfar, taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Terus seumur hidup kita lakukan itu. Dan kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Iya, seperti itu. Insya Allah.